Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih lagi kita diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri majelis rutinan kita. Dengan harapan dari kita hadir ini, semoga senantiasa Allah limpahkan maghfirah, rahmat dan cucuran rahmatnya yang besar dan banyak untuk kita, dan Allah senantiasa ridho kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dari salam tanpa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya dengan kita selalu mengingat dan berselawat kepada beliau adalah bagian dari nikmat ingatan kita untuk zikir dan berselawat kepada baginda, karena kenikmatan kita menjadi umatnya adalah kenikmatan yang istimewa, karena kenikmatan kita menjadi hamba Allah yang dapat melantunkan sholawat dengan hikmat, itu bagian dari hikmah atau dari nikmat yang hakiki. Mudah-mudahan dari kita menuluskan cinta untuk kita senantiasa menjaga zikir kita, bersalawat. Allah selalu memberikan kita rahmatnya dan cinta dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas kemarin dari kitab Fathur Rabbani sampai kepada bab ke-6, yakni nasihat mukmin untuk saudaranya. Ada bagian yang perlu kita bahas dari bab itu. Salah satunya kalam beliau yang mengatakan, ya kau, ya ulam muradi antala ana inta tabayyar antala ana ibrati wa innama anta tadi li ajlika tata'allaqu bi hatta ta'tabir li ajli. Wahai anak-anakku, kata dia, hasratku adalah Anda, bukan diriku. Jika Anda bisa berubah, itu demi Anda sendiri, bukan demi diriku. Aku hanya menggambarkan pelajaran, dan sesungguhnya yang membuat aku senang semata karena ini semuanya hanya untuk dirimu. Beliau mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa nasihat yang beliau sampaikan semata-mata untuk diri seorang murid. Yang dapat membahagiakan dirinya adalah yang membuat beliau senang, ya, adalah semata karena diterimanya anjuran, nasihat, ya, imbauan, sehingga membuat muridnya senang. Itu yang membuat sang Sultanul Aulia itu ikut senang. Jadi bukan karena unsur emosional aja, bukan, tapi karena nasihat itu dipakai. Kita kalau nasihatin orang nggak dipakai, kesel, marah kita. Kita udah bilangin jangan begini, dilanggar, kesel kita. Gitu. Kita udah himbau, ya. Kita udah peringati, tapi pasti dilanggar. Yang efek dari nasihat itu akan berdampak buruk kepada muridnya, kepada yang dinasehati. Dan sang guru udah pasti marah, dan dipastikan mengurangi unsur keberkahan ilmu. Makanya beliau mengatakan, ya, hasratku kepada diriku ini adalah untuk dirimu berubah. Jadi bukan untuk hadir karena gurunya, bukan karena beliau, tapi perubahan itu dirasakan oleh sang murid itu sendiri. Kita sebagai jamaahnya, kita sebagai santrinya, ada perubahan. Itu yang membuat sang guru ridho dan senang. Bukan hadir tampil takzim, bukan itu doang. Ada tuh murid takzim banget sama gurunya, dari jauh udah nunduk dia, udah, ya kan, kalau kita ngeliat fenomenanya tuh di santri-santri kan, ya betul, memang bagus. Tapi kan bukan cuma itu yang diharapkan oleh para guru dan kiainya, adalah perubahan untuk dirinya yang lebih baik, bukan cuma ketakziman yang ditampakkan, tapi nasihat itu ya, jadi dipakai. Itu yang bikin guru senang, kiainya senang.
Coba ada kasus kalau ada di belakang kiainya, tahu-tahu mencuat di media, apa nggak ngerenas kiai? Perasaan santri gua kalau gua lewat takzim banget sama gua. Kenapa jadi di belakang begini? Ada bully-bulian, ya kan? Ada saling cemoohan, sampai media mengangkat itu semua. Kiai kesel, marah, karena dia nggak merasakan di depannya ada unsur apa namanya kelalaian, yang ada takzim aja. Ya kan? Kalau kita lihat di pondok-pondok, kalau kita lihat di majelis-majelis, emang ada yang di depan gurunya songong? Nggak ada, semuanya nunduk sebagai jamaah yang dengerin. Tapi di balik itu apa? Yang kita minta kan bukan di depan. Antum mah masya Allah di depan mau baik semua, di depan guru. Tapi guru bukan pengen itu. Lebih dari itu adalah di belakang dan kemudian dalam kehidupannya. Itu yang diinginin guru. Ya, kalau di depan udah unsur kewajiban, tapi yang lebih adalah di belakangnya, karena beliau mengingatkan di sini. Ya, hasratku muradi antala ana, sesungguhnya hasratku hanya untukmu dalam perubahan dirimu. Ini kan dalam banget beliau. Keinginan beliau bukan dirinya, kalian ini yang aku inginkan untuk dapat bisa berubah lebih baik lagi. Dan kesenanganku ketika antum nih berubah dengan kebaikan itu, dengan nasihat-nasihat yang ada. Makanya ada di dalam bab apa? Mir'atul mu'min, cerminan seorang mukmin. Ada. Ya, sama-sama kita di sini saling ngisi, saling menjaga. Kalau ada nasihat guru pakai, jangan diabaikan. Nanti hilang berkahnya ilmu. Kalau ilmu hilang berkahnya, nggak ada gunanya. Bermajelis sia-sia. Kayak orang nyiramin air ke pasir. Kalau bekas, bisa nampung apa pasir? Air hujan bisa ditampung sama padang pasir, nggak bisa. Nah, ini salah satu kenapa kita harus mendalami nasihat-nasihat yang membuat kita lebih mawas diri lagi. Ya kaum, da'u takabbur Allah Ta'ala wa ala khalqi. Wahai para kaum, tinggalkan takabbur di hadapan Allah Azza wa Jalla wa ala khalqihi, dan tahap takabbur di hadapan para makhluk. Arifu qadrakum wa tawadhu fi nufusikum. Jadi kita disuruh meninggalkan apa? Takabbur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan takabbur di hadapan sesama makhluk, supaya jangan sombong. Lihatlah kadar dirimu, kata beliau, dan rendah hatilah untuk dirimu. Kita disuruh untuk rendah hati. Ya rafu qadrakum wa tawadhu fi nufusikum. Awalukum nutfah qadrah min ma'il mahin wa akhirukum jaifah. Jaifah di sini adalah jasad. Karena apa? Kenapa kita mau menyombongkan diri? Karena awalmu adalah dari air yang hina. Ya, setes mani hina kan? Keluar dari mana sih kita? Mau ngapain kita sombong? Dan akhirmu hanyalah bangkai yang terbuang. Wa akhirukum jaifatun. Jaifah di sini adalah juzfatul majid. Kita hanya calon-calon jenazah. Apa yang mau disombongi? Mau kaya, mau cakep, mau apa? Mau pinter, mau kelihatan alim, mau pejabat, mau kelihatan soleh, mau kelihatan luar biasa ada pokoknya. Calon mayat semua. Dan dasarnya dari mana? Dari mani. Mau kelaguan, ngacak diri gitu. Apa yang mau kita sombongin? Ini nasihat beliau, ya, supaya kita tanggalkan yang namanya takabbur, gitu. Apalagi sombong di hadapan para makhluk. Kalau sama Allah kita tahu dah, tapi kalau kita dapat merasakan murkanya Allah itu ada pada kesombongan kita sama makhluk. Kita sombong sama makhluk. Makhluk nggak dapat begitu cerminan Allah terhadap kita.
Ya, sebagaimana datangnya aku, kata Allah. Beri makan aku, dalam satu riwayat ya. Bagaimana kata sahabat memberi makan Allah? Ya datangi ya, dengan orang di sekelilingmu, fakir miskin di kanan kirimu. Itu engkau bagian yang telah mendatangiku. Dengarkan nasihatku. Bagaimana langsung? Kan enggak. Melalui risalahnya kita mendengarkan nasihat, ya. Kita mentadabburi. Dari situ kita pengen kalau udah selesai majelis ada bekas yang kita bawa. Sebetulnya peringatan itu bukan pas sama majelis doang. Lebih dari itu adalah ibadah wajib kita. Kalau kita sholat diwajibkan, berarti Allah ingin kita mendalami kewajiban itu. Apa? Sholat kita, sujud kita, ruku kita. Bekasnya lu bawa enggak? Apa cuma ditinggal di masjid doang? Apa dianggap pahalanya ada di masjid doang? Enggak. Bekasnya kita bawa pulang. Sampai ketularan lembut hatinya kita dalam ruku dan sujud di hadapan para makhluk. Fakir sering mengingatkan, ya, karena ingatan kita terhadap ibadah bukan hanya sekedar ritual yang kita lakukan, tapi ingatan kita bekasnya ada pada kehidupan, berinteraksi dengan yang lain. La takunu mimman yaqulu at-tama' wa yasidul hawa. Karena itu kalau memang kita merasakan bangkai itu tidak ada gunanya, ya karena itu kamu jangan tergolong orang yang tamak, atau mau yasidul hawa, dan dikendalikan oleh hawa nafsu. Ya, kalau lagi kesel, lagi marah, jangan ke bawah, bikin kita mudarat. Dunia bakal runtuh di hadapan kita. Apa dunia? Dunia itu keberkahan, rahmatnya Allah nggak akan kita dapatkan. Itu nasihat dari beliau. Wa yahmilul hawa ila abwabis salatini min fi tatlub syai'in yatlubu minhum ma lam yaqsimu lahu aw yatlub. Jadi karena memang tidak bolehnya kita dikendalikan oleh hawa nafsu, maka hawa nafsu yang mendorong Anda untuk memasuki pintu-pintu penguasa untuk mencari sesuatu dari mereka, untuk mendapatkan bagian, untuk memberikan apa? Memberikan satu penghargaan. Padahal bagian yang diberikan itu adalah hina bidal muhannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddu 'uqubatillahi ta'ala li'abdihi talabuhu ma lam yuqassim lahu ma lam yuqsam lahu. Nabi mengatakan siksa yang paling dahsyat dari Allah azza wa jalla pada hambanya apa? Adalah ambisi si hamba untuk meraih yang tidak dibagikan padanya. Itu udah bagian dari siksa. Nasihat dari Nabi, ya, kutipan beliau dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azab dari Allah untuk seorang hamba itu adalah ambisi si hamba untuk meraih apa yang tidak dibagikan padanya atau tidak dalam pada bagiannya. Ambisi, dia berambisi pengen kaya, dia nggak kaya. Nah, pengen terhormat, apaan yang mau diraih dari kehormatannya? Itu bagian dari azab. Ya azab ya sama Allah dengan ambisinya itu. Ya, maksain diri. Didapat kan enggak didapat, dia kesiksa sama dirinya. Sama kayak orang memaksakan dirinya alim, ahli ibadah misalnya. Apa yang didapat coba? Kehinaan. Gak ada yang dirasakan. Dia kata jidat hitam, celana cingkrang, ngomong pakai berdalil mulu. Tapi hawanya itu menuruti nafsunya untuk ditempatkan kepada penguasaan nafsu. Makanya Nabi mengatakan bagian dari dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala ketika dia memaksakan sesuatu yang memang bukan bagiannya. Kalau emang belum alim-alim banget, jangan berasa kayak ulama. Kalau bilang soleh-soleh banget, jangan sok-sokan alim di hadapan orang, karena bisa dihinakan nanti.
Kalau giliran kita lupa, giliran khilaf, giliran apa? Lalai. Habis tadi katain sama orang yang pernah dinasehatin. Ngapain lu datang? Nah kan? Ngapain lu nasehatin? Nah kan? Gitu. Makanya kita nggak boleh sombong. Ngomongin ahli bid'ah. Lu ngelakonin. Bingung sendiri akhirnya. Berkilah dengan sesuatu yang membela hawa nafsunya. Karena apa? Bukan kadarnya dia. Sedangkan satu penobatan ahli ibadah itu dirasakan, bukan dipertontonkan. Aneh. Hasil ibadah, hasil ilmu, hasil majelis itu bukan dipertontonkan, bukan. Tapi bisa nggak dirasakan? Pantas nggak dia dibilang ahli ibadah, ahli ilmu? Ya, seorang pejabat yang memiliki kebijakan misalnya, pantas nggak? Kalau belum pantas jangan maksain. Efeknya apa? Efeknya ada kehinaan. Ya. Kehinaan itu bukan sekedar dari perilakunya, tapi kesia-siaan yang dia lakukan itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah di hadapan manusia tidak diindahkan, di hadapan Allah nol. Gak ada arti. Kenapa lu pingin pinter cuma pengen sok-sokan, pengen alim buat pertunjukan, ya, nggak dirasakan, gitu. Sedangkan ingatan kita terhadap Allah tidak diperlukan pameran, tapi dapat dirasakan dengan kehadiran keilmuannya. Ya, karena beliau misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan ketawaduannya, dengan kealimannya, kekhusuannya, didatangi bukan mendatangi, datang jibun magnet, bukan undang-undang, bukan ngaku-ngaku, bukan nyuruh-nyuruh, jatuh derajatnya. Makanya ketika ada orang berguru niat ingin bertaklim misalnya, ditanya dulu seriusnya, pasti dites. Ya kayak orang belajar kungfu lah ya. Ya kita ngeliat film kan ada mau belajar kungfu, dites dulu seserius apa engkau ingin menuntut ilmu apa bela diri. Kan gurunya pasti ngetes. Kalau kira-kira udah, wah ini udah serius, jadi udah mau. Gitu. Sama begitu juga. Kalau kita ingin betul-betul dapat dirasakan, serius kita untuk hadir, ya, untuk merasakan apa? Merasakan keagungan ilmu di sekeliling kita, lalu akan tercurahkan kepada bekasnya untuk orang-orang di sekeliling kita. Jadi kalau masih belum mumpuni, jangan sok-sok ngajari, jangan sok-sok ngingetin. Akhirnya apa? Akhirnya kena sendiri. Ya. Kita sendiri ini kalau lagi pengen di masjid aja ya, ada yang apa namanya bau badannya misalnya, kan sebetulnya nggak boleh. Ada yang bau mulutnya misalnya. Sebenarnya ada orang bau jengkol, bau petek. Tapi apa kita langsung tegur? Kan enggak. Paling enggak kita doain dulu. Bisa jadi nyinggung. Dia baru tumben masuk ke masjid. Baru tumben. Gara-gara salah kaprah kita ngerasa diri alim, habis itu nasehatin. Sekonyong-konyong kita. Jadi apa kira-kira? Ribut yang ada. Kenapa lu bilangin gua? Nah, ya gitu akhirnya. Makanya ada ilmu yang dapat dirasakan, ada ilmu yang memang harus ditunjukkan. Ditunjukkan kepada orang yang meminta. Dirasakan oleh orang yang merasakan di sekelilingnya. Gitu. Karena orang yang meminta udah pasti apa? Udah pasti dia lihat rasa. Guru ajarin dong. Kenapa? Aneh ngeliat ente jago silatnya. Hidup ente kok adem ayem aja gitu. Gurunya nanya, serius. Kalau serius ikutin saran-saran. Baru mau diajarin ilmunya. Kalau masih belum kapasitasnya, tahu-tahu udah belajar, udah ngajarin orang, udah kan enggak. Yang ada malah dikatain. Belum mumpuni, udah terjun berlaga lah istilahnya ya. Belum paham banget, udah mau terjun ke masyarakat, ya pengen tanding, habis digerenyeng sama umat. Ada orang-orang yang udah matang, ada orang-orang yang setengah matang, ya. Ada orang-orang yang masih nahan diri. Ya, waktu orang berlaga di hadapan umum, akhirnya kan kena gerenyeng dia. Jadi di depan umum. Padahal
berlaga di depan orang itu satu kesombongan. Jadi tidak boleh kita berlaga sebelum kita memiliki kadar kemampuan kita yang perlu dirasakan orang, bukan perlu ditunjukkan, dirasakan. Nah, adanya Wong Fai Hung kan dirasakan, dia ngebela dulu, dia nggak pamer loh. Jadi kita lihat film-film yang mana ada film pamer, nggak ada. Ketika terjadi masalah baru turun dia. Guru begitu juga, mau mamer-mamerin ilmu, enggak. Bisa bikin kesinggung orang-orang yang baru tobat di masjid. Ya, kita tahu dulu, kita tegur orang aja, kita paham dulu. Kira-kira dia ngerti aku nggak? Paham ya? Kita mau ngajarin orang di samping kita lihat dulu siapa ini. Kalau orang yang nggak pernah kita tahu, jangan ingat. Bisa kesinggung. Tapi kalau dia minimal udah tahu bahwa diri kita mumpuni, guru udah dia pahami, baru kita mohon maaf. Itu pun guru kudu tahu adab. Mohon maaf, tadi Anda ketinggalan rokaat. Mohon maaf ya, Anda ingetin. Kita nggak ingin nyinggung orang. Sehalus dan selembut itu cara Islam mengajarkan kita di alam laga, alam terbuka. Bukan pas lagi talim. Kalau lagi talim mah kita tunjukin siapa guru, siapa murid, kita tahu. Di alam laga itu beda, bukan ruang majlis. Ya. Makanya ketika Allah jadikan kehinaan seseorang ya dari yang bukan kadarnya, maka itu bagian dari siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah misalnya. Disiksa sama Allah. Lu di depan orang gak ada harganya, di hadapan Allah nol. Kenapa? Orang yang di hadapan dia pasti nggak redo. Pasti nggak redo. Oh begini cara bilangin lu sama gua. Saya baru belajar Ustaz. Kan dia kesinggung. Kalau antum kayak begini saya jadi males. Besok kita ke masjid gara-gara kita tegur, banget lu. Beda kalau temen, beda kalau dia udah tahu kapasitas kita sebagai guru. Makanya kita lihat pada siapa kita bicara. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Jadi likulli maqamin maqal. Lihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Pada posisi tertentu, tapi si guru juga harus menempatkan di kulli maqamin maqal, di setiap tempat ada perkataan yang sesuai untuk diungkapkan. Di setiap tempat ada kesesuaian untuk dia bilang. Masa di tempat doli di pelacuran lu khotbah gitu kan, bukan tempatnya. Di masjid tempatnya, tapi di masjid bukan ngomongin ada dunia dan kemaksiatan, bukan tempatnya juga. Gitu. Jadi nasihat ini buat sang murid terutama dan umumnya kepada guru-guru, karena beliau menghadapi orang-orang yang sudah mensucikan diri, kan ahli tasawuf rata-rata murid beliau ya. Tapi sekali lagi tetap beliau mengingatkan bahwa unsur hati, unsur perilaku ini dominan di dalam kehidupan kita. Ini nggak bisa lari kita dari masyarakat yang ada di sekeliling kehidupan, kanan kiri, anak, bini, teman, sejawat, bisa. Waihaka, kata beliau, ya jahilan bil qadri wal maqdur, atadunnu anna abna dunya yaqdiruna an yaqtuka ma lam yuqassim lak. Kata beliau, betapa celaka, waihak ini adalah celaka, bahaya. Wahai orang yang bodoh terhadap takdir dan bagian dari Allah. Dibilang celaka sama beliau. Ya jahilan bil qadri wal maqtur. Ya, atadunnu, apa kau mengira bahwa generasi dunia ini mampu memberikan bagian dari hakmu? Apa kamu bisa mengira itu? Hal-hal yang bukan bagianmu. Tetapi Anda perlu ingat bahwa was-was, godaan syaitan yang terus menggoda ke alam dan hati Anda sampai Anda tidak lagi menjadi hamba Allah Azza wa Jalla dan menjadi hamba diri sendiri, ya, menjadi budak nafsu dan syaitannya Anda. Jadi kita memiliki unsur syaitaniah dalam diri. Makanya celaka kalau kamu ingin menempatkan diri yang bukan kapasitas kamu. Celaka, kata beliau.
Malam yuqassim laka walakinna hadha waswasatus syaitan. Ada waswasnya dari syaitan. Alladzi yaqulukum qalbaka wa ra'saka laisa abdullahi ta'ala innama anta abdu nafsak. Engkau bukan lagi hambanya Allah, tapi engkau adalah hamba dirimu sendiri. Jadi kita menghamba kepada egonya kita. Gua kan udah begini, gua kan udah tahu, gua kan udah kasih tahu. Nah ini bahayanya, ya. Makanya beliau mengatakan celaka. Supaya kita tidak menjadi itu, kita harus coba introspeksi, bermawas diri. Jangan menjadi budak naluri, ya. Apalagi harta dan uang, dunia semua. Ajhad antara muflihan hatta tuflihu bitariqih. Maka kita disuruh untuk hati-hati mana tempat kemenangan dan kebahagiaan yang hakiki sampai mampu menempuh jalan ubudiyahnya, kan? Ubudiyahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghambaan kita sama Allah kayak gimana? Kalau kita sampai jadi budak nafsu dan diri sendiri, apalagi ya budak yang bakal menjadi fana, hina, lupa, yang bakal hilang. Makanya celaka kata beliau. Amba'du rahimallahu ta'ala man lam yara al-muflih la yuflih. Anta tara al-muflih walakinna tara bi'aini ra'saka la bi'aini qalbaka wa sirraka. Di antara para ulama sufi mengatakan, siapa yang tidak mengenal tempat kebahagiaan hakiki pasti tidak akan pernah bahagia. Ya, siapa yang tidak mengenal tempat kebahagiaan hakiki pasti dia tidak akan bahagia. Anda mengetahui tempatnya, tetapi Anda hanya mengenal melalui kedua mata kepala, bukan dengan mata hati dan rahasia batinmu. Imanmu hanya melintas sampai dirimu hanya melihat, tidak dengan penglihatan hakiki. Wa imanuka imanan laysa laka fala jarma la yakunu laka basirah tabsiru biha ghairuka. Qala Allah azza wa jalla, karena tidak sampai pada melihat dengan penglihatan hakiki, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata yang buta, tetapi yang buta adalah mata hati yang di dalam dada. Nah ini, makanya kalau orang udah sampai celaka pada himbauan tadi, dia udah buta mata hatinya. Nggak bisa, sama nasihat nggak mempan. Bukan matanya emang melihat ya, oh ini kebenaran, oh ini bukti nyata, oh ini fakta yang terjadi, oh ini akibatnya. Udah lihat efeknya, akibatnya. Tapi kenapa masih belum kesentuh? Karena memang Allah katakan dia bukan tidak melihat. Matanya melihat, tapi dia telah buta, yakni buta mata hatinya. At-tami fi akhadud dunya min aidi al-khalq yabi'ud-din bid-din. Si tamak, ya, yang memburu dunia dari tangan makhluk telah menjual agama dengan debu. Bayangin ya. Orang kalau udah tomak sama pujian, sama pengakuan, sama status, ya, status nih, pengen dibilang gue udah kawin, gue udah kaya, gue udah sukses, gue udah pinter, gue udah ahli, pengen statusnya ditunjukin. Sesungguhnya dia akan menjual sesuatu itu dengan debu. Ya, yang dia status ini itu bakal hilang. Debu gimana sih? Jadi pegang aja kagak bisa. Mau ditangkap gimana? Paling belok doang. Makanya kalau orang tamak itu, tamak dalam kategori negatif ya, itu kayak ngejual apa ya? Ngejual diri, kehormatannya kepada yang akan hilang dan fana, yakni debu. Dia tidak mendapatkan keduanya sepanjang imannya itu kurang, ya, ilmunya nggak ada, imannya nggak ada, pahalanya nggak ada, maka keduanya nggak akan didapatkan. Hanya urusan untuk merebut sesama, statusnya pengen direbut, gua nih pengen kelihatan, dia rebutan sama dirinya terhadap orang lain. Dia akan menjadikan orang lain itu budak dari keakuannya. Tahu keakuan? Ini loh gua, siapa dulu gua, itu budak namanya, udah jadi hambanya keakuan dia. Nah ini kenapa beliau menjadikan ini cermin bagian dari nasihatnya seorang mukmin.
kepada sesama mukmin bab ini, karena memang nggak bisa kita bilang orang itu bisa menasihati seorang mukmin sebelum dia mencerminkan dirinya. Cermin nggak bisa dipakai kalau nggak bersih gitu. Nggak bisa tuh cermin bening sebening kaca gitu. Kalau emang dia itu nggak punya pantulan yang jernih. Kalau kotor gimana bisa buat cermin kan? Buat kotor. Gua kaca. Coba kita lihat bukan kaca, lu bukan kaca. Lu mah seng, tau nggak? Yang kena pantulan cahaya doang. Yang kalau dilihat dari lu cuma kleak-kleok, nggak ada, nggak bisa menjadi nasihat. Itu seorang mukmin. Dia harus mencerminkan dirinya, menjernihkan dirinya, memantulkan pancaran yang baik akan dirinya dulu, baru bisa ke orang lain. Dalam di situ. Dia menyampaikan ini dan menerapkan ini di dalam bab nasihat kepada seorang mukmin itu sendiri. Ya. Jadi jangan ngaku-ngaku kita kaya, kita pintar, kita alim, kita soleh, sedangkan tidak ada bekas yang bisa memantulkan kesolehan kita. Kealiman kita nggak ada bekasnya, gimana bisa mantul? Hah? Gimana orang bisa ngaca di situ? Kita sendiri nggak nyerminin. Penting di sini ya. Maka disinilah ketika engkau melalui itu dengan makhluk, ya, sepanjang iman yang sempurna dalam diri kita, senantiasa mampu untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh jiwa, ya, dan keluar dari sebabnya dunia. Nih, kita kalau lagi begini sebabnya apa? Sebab urusan dunia. Tapi ingat bahwa yang menjadikan asbab ini adalah Allah Azza wa Jalla. Kita ingat itu. Nggak mungkin kita hadir di sini kalau nggak Allah yang menempatkan. Nggak mungkin nasihat datang. Nggak mungkin. Kecuali memang Allah yang menempatkan. Itu yang kita harus hadirkan. Supaya mudah kita menerima. Kita siapin wadahnya dulu supaya air itu nggak ngocor kemana-mana. Takdir kita ada di sini bukan serta-merta atas hanya keinginan kita, tapi Allah Azza wa Jalla yang menginginkan kita di sini, yang menginginkan kita mendengarkan nasihat ini. Gitu. Maka ketika ini pernah singgah, ya, pernah hadir di hadapan kita, jadikan itu satu teguran yang langsung, dialognya Allah kepada kita dari batin dan nasihat ukhrawi kita. Ya, memutuskan hati dengan budak dunia menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu hati Anda pergi menjauh dari seluruh makhluk. Jadi habis itu, biarpun kita sama orang nih, ya cuma sebagai fasilitator aja. Orang itu sebagai fasilitas untuk akhirat kita, bukan tujuan. Dipuji kita, itu namanya bagian dari akibat dan sebabnya. Udah, kita akibat dari ibadah, orang pada puji kita, ya, sebabnya Allah yang masih menutupi aib kita, ya, orang memuji kita. Jadiin aja itu sebab akibat. Yang kita bukan tujuannya, bukan. Tujuan kita tetap sama Allah. Kalau terjadi di depan kita pujian, salutan, anggap aja emang itu udah biasa. Dan itu masih ditutup sebetulnya. Kita masih disuruh merendahkan diri kita kepada Allah. Karena belum dibuka aib kita. Gimana kalau dibuka? Jijik orang lihatnya, mual, muntah, enak. Ya. Nah, makanya kita jangan pernah merasa diri kita bersih suci. Rendahkan diri kita agar menjadi cerminan itu dengan baik. Cermin itu selalu, ya, selalu biar dipakai harus selalu apa? Bening, harus selalu bersih. Karena dia tidak bisa membersihkan dirinya, makanya perlu dibersihin. Begitu kira-kira. Kalau kita pengen diri kita sebagai cerminan kepada mukmin yang lain, kita aja dulu udah bening, udah bersih. Ya, diri kotor jangan coba bersihin orang. Jadi kita coba melatih diri. Ketika ada pujian datang tidak jumawa, ketika ada hinaan memang tempatnya. Dan kita harus introspeksi begitu aja. Emang tempatnya kita. Al-insan makan khata' wa nisyan. Bukan makan takabur, bukan tempatnya untuk sombong dan berbangga diri. Tempat manusia bukan itu. Hati-hati makanya. Sombong, bangga itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Itu pakaiannya Allah. Marah Allah. Makanya efeknya celaka kalau kita nggak dengerin nasihat guru-guru kita.
Mudah-mudahan apa yang kita bahas ada manfaatnya dan bisa menjadikan ibrah untuk dunia pergaulan kita, ya, untuk dunia ibadah kita, dunia akhirat kita, sehingga kita mendapat mardatillah. Amin, amin ya rabbal alamin.